mengikuti rekan Klik Madura, kali ini Lasabila kembali lagi dalam program Lensa Sekolah Kita di SDN Lawangan Daya 2. Saya ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pademau, Bapak Yunus. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini sekolah favorit ya Pak ya? Sekolah favorit yang memang menjadi idola di Kota Pamekasan. Oke, ini yang Bapak pegang karya guru ya? Ini karya guru. Dan ini Dan juga mungkin dari anak-anak juga banyak yang sudah Betul. menghasilkan karya-karya ini. bagus. Dan juga ini ada Mak, Pak, aku pulang. Lokal sekali ya, ada Mak dan Pak. Ya. Oke, daripada penasaran Tretan, kita akan gali nih potensi dan prestasi apa saja yang ada di sekolah ini dalam satu lensa sekolah kita. Ikuti keseruan kita dan jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita di YouTube Klik Madura ya Pak ya. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di SD Negeri Lawangan Daya 2, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, yang beralamatkan di Jalan Stadion nomor 45 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembina dari program unggulan SDN Lawangan Daya 2, yaitu program Tahfidz Al-Quran, yang mana setiap tahunnya pasti diadakan wisuda yang merupakan ini adalah program unggulan yang diadakan setiap hari secara bergantian. Kebetulan untuk tahun ini kemarin sudah kami laksanakan wisuda tahfidz, yaitu ada yang juz 1, juz 28, juz 29, dan juz 30. Dan kebetulan ada 43 siswa-siswi yang sudah melaksanakan wisuda tahfidz dan terpilih ada 6 terbaik. Ini adalah merupakan program yang sangat diminati oleh para orang tua untuk berlomba-lomba untuk memasukkan putra-putrinya di SDN Lawangan Daya 2 ini. Karena memang untuk program unggulan tahfidz ini tidak semua SD negeri mengadakan seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan doa yang kami harapkan mudah-mudahan program ekstrakurikuler tahfidz semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuita Trinoviana dari SDN Lawangan Daya 2, pengajar kelas 6. Pada pembelajaran kali ini kami memanfaatkan digitalisasi dengan aplikasi Canva berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan. Jadi anak-anak membuat poster untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dampaknya digitalisasi, yaitu anak-anak pada zaman sekarang pasti sudah paham sekali semuanya tentang digital. Semuanya harus serba pakai digitalisasi. Jadi kami memperkenalkan digitalisasi di sekolah ini untuk lebih memberikan dampak positif bagi anak-anak. Terima kasih.
Ibu Atarise, kelas 5B. Kali ini kebetulan di sekolah kami melaksanakan P5, di mana dalam tema P5 ini kami mengambil dua tema. Pertama yaitu berkebenekaan global, kemudian yang kedua tema kewirausahaan. Nah, kali ini kebetulan kami pada saat P5 kewirausahaan telah memasuki tahapan-tahapan mulai dari pengenalan kemudian pelaksanaan. Kebetulan kami angkat kali ini kewirausahaan, yaitu yang berkaitan dengan makanan khas lokal Pamekasan sendiri. Di antaranya ada makanan khas yang dari beras dan non beras. Jadi dengan demikian anak-anak dapat mengenali budaya-budaya yang ada di Pamekasan sendiri, yang nanti berujung pada kewirausahaan, sehingga anak-anak walaupun dengan bahan yang sedikit dianggap tidak lagi dilihat dan dilirik oleh orang-orang sekarang, tapi seketika dikelola menjadi hal-hal yang unik dan bahkan mulai dicari di lintas Pamekasan. Jadi anak-anak sudah dimulai. Nah, apa yang didapat dari sini yaitu tentang kebersamaan mereka, kemudian kemandirian mereka, kemudian kreativitas mereka dalam membuat, sehingga anak-anak mulai karakter-karakter profil Pancasila sudah mulai kelihatan. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Hasanah dari SDN Lawangan Daya 2. Kebetulan saya adalah pembina OSN Matematika di SDN Lawangan Daya 2. Di sini adalah kegiatan kami ketika membina prestasi. Kami membina berupa digital dan bisa berupa manual. Yang IPA berupa manual, yang matematika ada guru yang pakai manual juga, ya tidak harus digital. Ini kebetulan ya saya pakai yang digital. Dan ini dilaksanakan mulai ya tiap tahun, Pak. Jadi kalau misalnya ada lomba yang dibutuhkan, terutama untuk OSN nasional, pasti diadakan pembinaan. Lagi nih tanggal 16 Maret akan ada penjaringan OSN nasional tingkat kabupaten. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di SD Negeri Lawangan Daya 2, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan, yang beralamatkan di Jalan Stadion nomor 45 Pamekasan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairi, MPD, sebagai Kepala Sekolah di SDN Lawangan Daya 2 ini. SDN Lawangan Daya ini merupakan SD yang sejarahnya sangat berliku. Jadi, mulai dari sekolah yang dulu kumuh di sini katanya, dari informasi yang kami dapati, di sini adalah sekolah kumuh, sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat karena memang di sini rawa. Jadi di sini asalnya rawa-rawa, jadi sangat-sangat tidak diminati. Tetapi karena gigihnya para guru, para kepala sekolah yang ada di sini, mulai tahun 56 insya Allah sekolah ini berdiri, terus bergerak. Akhirnya sekolah ini menjadi sekolah yang diperhitungkan. Dan tahun 2010 sekolah ini dicanangkan menjadi sekolah RSBI. Sebagai sekolah RSBI, tetapi sebagai sekolah RSBI karena pada tahun berikutnya kebijakan pemerintah menghapus kebijakan RSBI, sehingga sekolah ini tidak dilanjutkan sebagai sekolah RSBI. Sekolah ini terus bergerak menjadi sekolah pertama di Pamekasan yang sekolahnya ini bertingkat. Pertama di Pamekasan. Jadi 2010 dimerger, kemudian dibangun sekolah yang bertingkat. Ini satu-satunya pertamanya di Kabupaten Pamekasan sebagai sekolah yang berlantai.
berlantai 2. Kemudian sekolah ini juga selalu menjadi sekolah favorit sejak awal. Jadi sejak RSBI terus menjadi sekolah model. Dan sekarang alhamdulillah sekolah ini juga menjadi sekolah penggerak PSP Angkatan 3. Mulai tahun 2022 kemarin, insya Allah pembinaan sampai 2025. Ini pergerakan sekolah kami. Jadi alhamdulillah ini perjalanan dari atau sejarah dari sekolah kami. Kemudian berkait dengan program sekolah yang kami tawarkan, kami selalu mengupdate kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena sekolah ini sudah menjadi sekolah yang difavoritkan salah satunya di Kabupaten Pamekasan, sehingga update kegiatan itu harus selalu kami lakukan. Dan kami di era digital ini selalu memanfaatkan digitalisasi, baik melalui semua medsos, melalui FB, Instagram, kemudian juga ada YouTube dan sebagainya. Itu kami selalu lakukan melalui kegiatan-kegiatan branding sekolah itu kami floor melalui kegiatan-kegiatan itu. Program sekolah kami selalu memperbaharui sesuai dengan keinginan ketika pertemuan wali murid. Misalnya berkait dengan ekstra, kami tawarkan, kami punya ekstra ini, apakah mau dikembangkan di sekolah kita? Kalau misalnya mereka menyetujui, kami lakukan. Seperti tahun ini sekolah kami menambah ekstranya, yaitu ekstra musik. Jadi tahun ini kami ada ekstra musik, baru mulai tahun ini. Jadi mulai tahun ini sudah ada ekstra musik. Ini hasil kesepakatan ketika kami melakukan pertemuan dengan beberapa wali siswa. Dan juga salah satu program yang ada di sini, kami mengembangkan yang namanya paguyuban kelas. Jadi setiap kelas ada paguyubannya, sehingga sekolah mudah berkomunikasi dengan orang tua siswa, baik mengenai program, mengenai kegiatan sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan yang mereka akan lakukan untuk sekolah. Dan paguyubannya alhamdulillah guyup sekali. Kemarin ketika HGN, Hari Guru Nasional, itu paguyuban yang mengadakan acara. Semua yang menyiapkan paguyuban, termasuk dana yang diperlukan adalah paguyuban. Ini mitra kami dengan wali murid tidak putus, kami selalu melakukan dengan paguyuban kelas. Kami memiliki siswa yang cukup banyak ya di sini. Siswa kami di sini cut off tahun Agustus tahun 2023 ini 573 siswa. Insya Allah sekarang sudah nambah karena ada siswa mutasi. Tetapi kami sampaikan cut off-nya karena yang masuk BOS itu yaitu 500, insya Allah 573 itu. Itu jumlah kami, jumlah siswa kami, dan ini berasal dari tempat-tempat yang berbeda. Mereka berlatar belakang yang berbeda, sosial budayanya berbeda. Dari Pamekasan rata-rata, tetapi di sini juga banyak yang dari berbeda suku, tidak hanya Madura gitu, karena yang sekolah di sini rata-rata juga anak pejabat ada, anak pegawai yang dari luar daerah, mereka banyak olahannya putra-putrinya di sini, sehingga sosiokultur di sini itu sangat beragam. Sosiokulturnya sangat beragam, dan ini menjadi salah satu hal yang harus perhatian khusus bagi kami untuk menjaga harmonisasi hubungan yang baik antara antar siswa dengan siswa maupun antar siswa dengan guru. Jadi dengan kulturisasi yang beragam, ini menjadi tantangan bagi sekolah bagaimana memanage mereka agar mereka itu memiliki komunikasi yang baik, toleransi yang terpupuk dengan baik gitu. Sehingga diharapkan dengan begitu mereka bisa berjalan bersama, belajar bersama. Pun di sini juga ada yang beda agama. Jadi di sini tidak hanya Islam, ada siswa kami yang berbeda agama, ada yang beragama Buddha. Kemarin yang keluar ada yang beragama Kristen. Itu kami menerima. Dan sejak tahun 2018 kami nyatakan sekolah SDN Lawangan Daya ini sudah ditetapkan melalui ketetapan Dinas Pendidikan sebagai sekolah inklusi. Karena sebagai sekolah inklusi kami menerima siswa dari semua kalangan. Sehingga di sini sekarang ditemui kalau nanti di kelas-kelas ada anak yang ABK, itu mesti ditemui. Rata-rata ABK-nya pada hiperaktif ya, pada hiperaktif ataupun slow learner.
slow learner yang perlu penanganan khusus. Nah, dalam konteks ini maka kami akan membentuk tim pembinaan khusus yang slow learner ini. Jadi tidak dipasrahkan full pada guru kelas, karena itu bagian dari yang harus mendapat perhatian khusus. Baik, dari jumlah siswa yang cukup lumayan banyak ini, kami memiliki program penjaringan prestasi, baik itu prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Prestasi akademik kami siapkan tempat pembinaan, baik itu pembinaan yang berkaitan dengan OSN ataupun yang berkaitan dengan U2SN ataupun di luar itu. Lomba-lomba mata pelajaran yang lain kami selalu layani. Jadi misalnya bahasa Inggris, IPS, kemudian bahasa Madura, di sini kami juga adakan pembinaan. Dari sekian siswa, setiap tahun insya Allah kami selalu menyumbangkan medali untuk Kabupaten Pamekasan sebagai bentuk dukungan kami untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Bahkan kalau untuk prestasi anak, setiap hari Senin itu mesti ada pemberian hadiah kepada anak yang berprestasi, baik prestasi di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Sekolah kami pernah sampai pada tingkat internasional di masa COVID itu, yaitu pada mata pelajaran matematika yang sekarang siswanya sudah menjadi siswa SMP 2, insya Allah kelas 2. Kemudian di bidang non-akademik itu juga menjadi salah satu yang mengharumkan sekolah kami ini sampai ke tingkat internasional, yaitu bidang taekwondo. Itu sampai pada tingkat internasional. Kami selalu menjaring, jadi hal yang bisa dijaring. Kalau yang non-akademik ini lebih banyak kerjasama dengan guru olahraga. Kalau yang akademik lebih kerjasama dengan guru kelas untuk penjaringannya. Dan untuk akademik kami siapkan tim untuk pembinaan. Itu sehingga kami selalu menjaga potensi siswa. Karena sekolah kami ini kan brandingnya kami jadikan branding yang baru, yaitu cerdas, berprestasi, berkarakter mulia. Jadi kami mengutamakan kecerdasan dalam prestasi, tetapi karakter harus tidak boleh dilepaskan. Boleh cerdas, boleh pintar, tapi tidak boleh sombong. Boleh cerdas, boleh pintar, tetapi harus bersyukur. Itu branding yang kami kembangkan di sekolah kami, bisa baik secara diimplementasikan secara integral di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Inovasi, kami banyak melakukan inovasi di sini. Yang pastinya inovasi yang arahnya ke pembelajaran maupun inovasi ke arahnya pada pembinaan prestasi, kemampuan, dan karakter. Sejak tahun 2020, barangkali pertama kali di Kabupaten Pamekasan, salah satu sekolah negeri yang telah menginovasi melakukan kegiatan program tahfidzul Quran. Dan 2020 kami sudah mewisuda sebanyak 30 siswa. Hafal juz 30, ada yang hafal juz 30 tambah juz 29 gitu. Itu sejak 2020 kami sudah lakukan itu. Itu yang sampai sekarang kami jadikan program unggulan, karena ternyata setelah kami gulirkan kepada wali murid, program ini sangat mendapat tanggapan yang antusias, luar biasa. Dan kami di sini alhamdulillah punya tim tahfidz ini, gurunya memang yang guru agama itu sendiri menjadi salah satu guru tahfidz di salah satu pembinaan tahfidz, itu 2 orang, dan 1 juga memiliki keterampilan dalam bina tahfidz. Kemudian untuk pembinaan prestasi, kami lakukan dengan semua cara, baik manual maupun digital. Jadi pembinaan prestasi juga merupakan inovasi dalam cara pembinaannya, tidak selalu manual sehingga anak tidak merasa jenuh. Sesekali kami sisipkan secara digital, baik itu yang OSN maupun yang non-OSN. Harapan kami pastinya dengan semua kegiatan yang kami berikan kepada masyarakat, ya, ini diharapkan menjadi daya tawar, bahwa insya Allah alhamdulillah kami tiap tahun di sini selalu sampai menolak murid. Jadi, sampai setiap tahun, dari tahun ke tahun itu sampai menolak murid. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini sekalipun belum dibuka pendaftaran sudah banyak yang menitipkan. Kami tidak menerima pendaftaran, tapi mereka menitip
Bahkan sekarang insya Allah sudah mencapai angka 60. Target kami 100 tahun ini. Sampai bulan Mei insya Allah 100 itu kadang menurut pengalaman sebelumnya selalu terpenuhi, bahkan lebih. Kemudian dari jumlah yang banyak ini, salah satu apa yang kami lakukan adalah menyiapkan spionase gitu ya. Kami siapkan spionase di semua sisi di sekolah ini. Ada 20 titik CCTV kami sematkan di sekolah kami karena jumlah siswa yang banyak, ruang belajar yang banyak. Kami punya ruang belajar 18 kelas gitu ya. Ditambah ruang lab, ditambah ruang UKS, ditambah ruang pembinaan prestasi. Ya, termasuk di sini alhamdulillah toilet memenuhi dengan jumlah siswa yang banyak. Kami memiliki 4 unit toilet. Satu unitnya ada 4 buah toilet gitu ya. Jadi cukup lumayan untuk mewadahi jumlah siswa yang banyak ini. Dan untuk kebersihan toilet kami juga mengangkat seorang cleaning service untuk khusus menjaga kebersihan toilet, sehingga toilet ini selalu bersih. Nanti bisa bapak-bapak langsung lihat. Jadi langsung toilet siswa ini bersih semuanya karena kami sudah siapkan tenaga khusus untuk itu. Sebelumnya kami mengandalkan kerjasama dengan siswa, tetapi itu kurang membawa hasil yang baik. Mungkin karena jumlah siswa yang sangat banyak, sehingga kami ambil kebijakan di tahun-tahun terakhir ini kami angkat seorang cleaning service. Melalui program Lensa Sekolah Klik Madura, saya mengucapkan terima kasih kepada pertama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Ahmad Zaini, MPD, MHI, MHP, yang telah memberikan support kepada kami, memberikan bantuan kepada kami, sarana kepada kami untuk selalu berkembang, mengembangkan dan berkarya di sekolah ini. Alhamdulillah sekolah kami juga tahun ini dapat DAK untuk itu sebentuk dukungan dari dinas yang nyata. Ada DAK ini toilet sama lab. Kemudian tahun sebelumnya kami dapat dana DAU itu untuk memperbaiki kelas yang selatan di kelas 1, ruang kelas 1. Ini adalah bentuk dukungan. Selain bentuk dukungan itu kami dapat bantuan alat IT Chromebook sebanyak 15 tahun ini. Kemudian tahun kemarin kami dapat 3 Chromebook. Juga alat-alat IT yang lain untuk kegiatan pembelajaran. Ini bentuk dukungan dalam bentuk nyata, selain bentuk dukungan dalam bentuk yang bersifat mentalitas psikis yang selalu diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk memberikan, untuk berani berbuat, berani salah, berani berkarya di sekolah. Itu terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada Bapak Korwil Cambidikbud Kecamatan Pademau, Bapak Dr. Andes Ahmad Yunus MPD. Beliau proaktif banget gitu, luar biasa. Jadi setiap ada kesempatan baik melalui medsos selalu memberikan semangat kepada kami, informasi kepada kami sampai tepat waktu dan juga penagihannya luar biasa gitu. Jadi Bapak Korwil Cam terima kasih selama ini telah memberikan kerjasama yang baik, selalu datang ke sekolah memberikan pembinaan kepada kami dan kepada guru-guru. Itu bentuk pengabdian dari beliau dan kami tidak bisa memberikan apa-apa. Terima kasih sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang setiap harinya terus bertambah menjadi baik dan menjadi lebih baik. Disampaikan juga yang ketiga kepada komite sekolah, karena komite sekolah menjadi mitra terbaik bagi kami. Segala hal yang kami lakukan, program ini selalu dikonsultasikan dengan komite sekolah. Ketika tidak mendapat persetujuan, kami mesti akan pending dulu dan akan dilakukan proses evaluasi. Itu dengan komite sekolah, dengan wali murid. Kalau wali murid ini lebih banyak kerjasama kepada kepaguyuban kelas. Jadi paguyuban kelas itu adalah bentuk kerjasama kami kepada wali murid, dan terima kasih selama ini paguyuban kelas ini telah benar-benar guyup membantu
Bahkan ada paguyuban kelas ini, beberapa kelas yang ada pertemuan bulanan pengajian, pindah rumah ke rumah dari semua siswa. Sehingga mereka punya pengalaman, tahu rumah teman masing-masing. Kemudian terima kasih juga kepada para Dewan Guru, Bapak Ibu Guru di SD Lawangan Daya 2 yang menjadi ujung tombak perjuangan kami. Pada mereka kami tumpukan harapan besar. Dan saya sendiri selaku kepala sekolah hanya memanage mereka bagaimana mereka bekerja dengan baik, bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan para guru, antar teman guru, berkolaborasi di dalam proses menyiapkan pembelajaran, evaluasi kegiatan pembelajaran. Itu kami selalu lakukan itu, dan oleh karena itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Lawangan Daya 2 ini. Pun juga yang tidak kalah pentingnya kepada staf. Pada staf di sini kebetulan saya punya satu staf TU, ada beberapa, ada tim, ada staf satpam ya, ada satpam, kemudian ada bagian kebersihan. Jadi terima kasih kepada mereka yang telah turut menjaga nama baik sekolah. Kepada masyarakat, harapan kami mudah-mudahan apa yang kami lakukan benar-benar mendapatkan respon yang baik dan menjadi salah satu wadah untuk memberikan kepercayaan putra-putrinya kami didik di sini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekira demikian, terima kasih. Selanjutnya terima kasih juga pada tim apa namanya? Tim Klik Lensa Sekolah Klik Madura ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Lawangan Daya 2, salam Lensa Sekolah Kita. Baik, terima kasih Tretan Klik Madura telah menonton program Lensa Sekolah Kita. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Terima kasih saya sampaikan kepada Korwil Cambidikbud Kecamatan Pademau dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Lawangan Daya 2. Luar biasa prestasi dan juga potensi yang dimiliki oleh sekolah ini bisa kalian tonton di program Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Klik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan Tretan Klik Madura, dari sekian banyak 500 lebih siswa, inilah mereka siswa-siswi berprestasi di SDN Lawangan Daya 2 dari SDN Lawangan Daya 2. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa